Baik, kita lanjut ya Kak ya. Kita lanjut, maaf ya, tadi agak sedikit cukup lama ya untuk pembahasannya. Intent sudah dibahas ya. Sekarang kita lanjut. Oke, tadi sampai di sini ya. Bagaimana perbedaan prinsip-prinsip dasar yang disampaikan oleh 3 tokoh ya. Nah, yang dibahas di sini adalah tokoh Insinyur Soekarno. Nah, kalau melihat isi yang disampaikan, yang bukan prinsip-prinsip negara yang disusun oleh Soekarno adalah yang B ya. Tapi sebentar dulu ya. Yang B ya. Selanjutnya, kita perhatikan yang bukan wujud pelaksanaan Pancasila, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di bawah ini. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ya, dalam analisa kita, mungkin saja ya, sila padi, ya, perlambangkan padi dan kapas ini mengarah kepada bagaimana progres yang jelas terkait dengan permasalahan dan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kita perhatikan kata kuncinya. Harapan saya Kak, bahwa kakak-kakak semuanya sudah menghafal atau bisa sudah menganalisa, mengimplementasikan, menerapkan butir-butir Pancasila ya, butir-butir Pancasila, ya, 45 butir Pancasila, 45 butir, ya, nilai. Nah, yang bukan wujud pelaksanaan Pancasila sila kelima adalah tidak memasang kehendak terhadap orang lain, karena pernyataan ini adalah wujud sila keempat. Nah, ini dia ya, wujud sila keempat. Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Sila keempat mengarahkan kita bagaimana untuk menyelesaikan masalah secara diskusi. Secara diskusi. Sedangkan kalau sila yang kelima mengarahkan kita untuk ya bersikap adil ya. Ini yang kadang-kadang membingungkan antara sila yang kedua dengan sila yang kelima. Ya, manusia yang adil dan beradab, Pak. Apakah sama dengan keadilan sosiologis Indonesia? Kita harus memperhatikan ini. Karena ini agak sedikit ada yang berbeda. Meskipun kalau kita perhatikan jelasnya itu ya, memang berbeda bentuknya kepada siapa? Ya, kepada siapa? Anda itu menolong orang yang susah. Itu sifat yang adil atau sifat yang beradab? Sudah pasti itu sifat beradab. Sedangkan jika Anda memberi dengan seimbang, maka itu dengan adil. Dengan adil. Nah, ini yang bisa dikatakan memiliki benang merah yang tidak terlihat, namun sangat jelas dampak yang dimunculkan. Begitu. Kembali ke topik soal yang kita bahas, yaitu yang bukan wujud pelaksanaan Pancasila, sila kelima adalah tidak memaksakan kehendak. Nah, itu dia. Anda memberikan tempat duduk bagi orang lain, itu adalah seseorang yang beradab. Anda tidak korupsi, ya. Anda tidak memaksakan keluarga Anda untuk menjadi seorang pejabat, itu adalah seorang yang sifatnya adil ya. Jika Anda seorang pejabat. Ya, sebentar ya Kak ya. Saya boleh nanya nggak Pak? Ya, silakan. Kan yang di sila kelima, kan yang di butir kelima ada bacaannya suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Itu kan mirip sama yang ke sila kedua kan Pak? Itu maksudnya bedanya gimana ya Pak? Dari segi gimana bedanya? Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar berdiri sendiri, sama yang beda sila kedua itu Pak, suka menolong orang. Suka menolong orang. Nah, jadi benang merah yang harus kita temukan terkait dengan permasalahan yang Anda katakan, suka memberi pertolongan terhadap orang lain. Nah, ini dilihat dulu konteksnya.
konteks permasalahan yang dibahas di dalamnya. Ya, konteks yang muncul ya, seperti itu dia. Jadi mengarah kepada konsep suka memberi atau melakukan hal yang baik. Emang dua-duanya baik, tapi kan konsepnya berbeda. Dalam artian, suka memberi itu ikhlas tidak. Lalu berperadaban tidak, seperti itu dia. Ini yang harus dibedakan ya. Apalagi dalam butir-butir Pancasila itu mengarah kepada kita harus benar-benar memahami apa yang dimunculkan dalam butir-butir Pancasila, ya, memahami nilai-nilai yang ada di dalam butir-butir Pancasila dan pengimplementasiannya dalam hidup sehari-hari, ya, pembuatan nilai sikapnya. Kadang-kala kita menyebabkan terkalah ya, kita menyebabkan terkalah, ya, kita menyebabkan terkalah karena kita belum begitu memahami ya, belum begitu memahami antara butir-butir Pancasila, sila yang kelima dengan sila yang kedua. Sebenarnya bersama ya, hampir sama. Tergantung pemakaiannya kepada siapa. Kalau misalnya Anda seorang pejabat, suka memberi pertolongan kepada orang lain, ini masuk ke dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, jika Anda sebagai seorang manusiawi, ya, memberi pertolongan kepada orang lain, ya, ini adalah orang yang berperadaban ya, gitu, memiliki adab, budaya juga ada di dalam daripada sila yang kedua. Nah, itu dia. Jadi, jika ada seorang yang terjatuh, Anda menolong orang tersebut, apakah Anda seorang yang masuk ke dalam sila yang kedua atau sila yang kelima? Nah, jadi konteksnya itu mengarah kepada mungkin tingkatannya yang lebih tinggi, ya. Kalau untuk sila yang kelima itu mengarah kepada pejabat, ya, mengarah kepada pejabat. Kalau untuk sila yang kedua itu mengarah kepada ya tindakan perilaku manusia, ya, tindakan perilaku manusiawinya. Seperti itu dia. Kak, sebentar ya Kak, saya izin. Iya, sebentar ya Kak, saya izin dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga soalnya konseptual, soalnya soal hafalan, terkait dengan soal Presiden RI Joko Widodo memberikan penghargaan khusus kepada atlet selancar Filipina yang menyelamatkan atlet Indonesia. Nah, meskipun ini secara soalnya soal konseptual, tapi ada nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Ya, ada nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Karena apa? Karena memberikan penghargaan khusus kepada atlet selancar Filipina yang menyelamatkan atlet Indonesia. Disinilah nilai sikap yang harus kita teladani ya. Atlet tersebut bernama Arif Nur Hidayat yang diselamatkan oleh atlet dari Filipina saat tampil di cabur selancar SEA Games 2019. Nama atlet Filipina tersebut adalah Presiden RI, jawabannya Joko Widodo memberikan penghargaan khusus kepada atlet selancar Filipina bernama Roger Kasugai yang menyelamatkan atlet Indonesia. Arif Nur Hidayat saat tampil di cabur selancar SEA Games 2019. Ini dia untuk soal tersebut, ya, soalnya konseptual dan hanya bersifat hafalan. Oke. Ya.
Nah, ini soalnya. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan. Nah, tentang patriotisme seseorang, nah, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keadaan negara. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai wujud-wujud bela negara, ya. Wujud-wujud bela negara. Bela negara ini kalau kita lihat secara implisit ya, dan lebih kepada mengarah kepada bagaimana tentang suatu konsep yang ada, maka bela negara ini adalah hak ya yang harus ditunjukkan oleh setiap rakyat Indonesia. Nah, untuk bertahan eksistensi negara. Lalu berikutnya, bela negara ini kalau kita masukkan ke dalam undang-undang, maka mengarah kepada Undang-Undang Pasal 30, Undang-Undang Dasar 1945 tentang bela negara, yang mengarah kepada upaya setiap negara, upaya setiap rakyat mempertahankan kedudukan Indonesia. Ada beberapa yang harus kita perhatikan terkait dengan upaya bela negara, ya. Tertuang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak, wajib serta ikut dalam upaya bela negara. Nah, lalu berikutnya, membela negara itu bukan hanya tugas tanggung jawab daripada aparat keamanan seperti polisi dan TNI saja, ya. Namun juga sekaligus kewajiban seluruh orang Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makanya kalau misalnya dalam keadaan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat tentang bela negara tersebut, maka banyak masyarakat sipil yang harus ikut. Contoh kemarin saja, ya, mungkin ini bela negara yang sesuatu yang salah ya. Ketika terjadi perang Palestina dengan Israel, wah banyak yang mendukung pro Palestina atau pro Israel atau yang lainnya. Nah, kemudian ada lagi banyak yang muncul di dalamnya. Nah, ini bukan suatu bela negara, bukan bela negara orang namanya itu. Lalu kalau kita perhatikan kembali wujud bela negara ini, ya, itu apa? Misalnya, jika mungkin saja terjadi agresi militer Belanda, ya, kita kembali melihat bagaimana kisah-kisah daripada para perjuangan bangsa kita, agresi militer Belanda kedua, ya, periode 1948 sampai 1949, ya. Di sini kita memperhatikan semuanya ikut bergerilya, mau dari TKR, mau dari kalangan perampok, mau dari kalangan rakyat biasa yang tidak mengerti apa-apa, mereka ikut berjuang. Ini adalah wujud bela negara. Inilah wujud bela negara. Mau mereka hanya menjadi sebagai tukang masak, sarana informasi, nah, bahkan dalam buku catatan Soekarno, ya, biografi catatan Soekarno yang dicatat oleh Cindy Adams, Soekarno memanfaatkan ya para pekerja seks komersial PSK sebagai mata-mata untuk menghadapi Belanda. Itu dia untuk bela negara tersebut ya. Kita langsung ambil contohnya saja ke dalam suatu kisah. Lalu berikutnya, nah, wujud yang dimaksud tentang pelatihan bela negara itu apa? Menurut dia Mizan Decudu, program pembentukan kader bela negara merupakan gagasan pemerintah untuk mempersiapkan rakyat menghadapi dua bentuk ancaman, yaitu ancaman militer dan non-militer. Bela negara itu membentuk disiplin pribadi nanti bisa membentuk disiplin kelompok dan bentuk disiplin nasional. Maka dengan jelas ya, bela negara ini mengarah kepada bagaimana kita untuk lebih siap menghadapi ancaman-ancaman yang muncul. Kak, kalau misalnya Kak muncul di dalam soal
Apa yang kamu lakukan? Ya, kamu adalah seorang PNS. Apa yang kamu bisa lakukan untuk mempertahankan, ya, mewujudkan nilai-nilai sikap, nilai-nilai moral dalam bela negara. Diberikan opsi A, tidak korupsi, B, bekerja sebagai profesional, C. Tapi kalau di dalam soal tadi dikatakan dalam situasi kondisi tidak lagi perang gitu ya. Dalam situasi dan kondisi tidak lagi berperang. A, nah seperti itu ya. Jadi tidak korupsi, B, tidak memberikan bocoran negara terhadap, ya, bocoran negara terhadap negara lain, negara musuh misalnya, atau negara tetangga. C, bekerja sebagai profesional. D, kita harus memperhatikan yang namanya kontekstual soal ya. Kita harus memperhatikan kontekstual soal yang ada di dalamnya. Kalau misalnya hal tersebut bisa dikatakan mengganggu, begitu. Ya. Jadi kembali ke teks soal, ya, bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan tentang patriotisme seseorang. Ya, ada kata patriotisme mengarah kepada heroisme ya, yang memunculkan sikap kepahlawanan. Suatu kelompok atau seluruh komponennya dalam suatu negara, ya. Komponen-komponen bela negara, yang mana komponen utama, yang mana komponen cadangan. Nah, ini soalnya kontekstual ya, Kak. Silakan Kakak hafal, silakan Kakak baca kembali, ya, literasi-literasi yang berkaitan dengan komponen-komponen dalam upaya bela negara. Nah, dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada agresi militer, baik 1 dan 2. Contohnya itu yang dilakukan oleh Belanda ya, periode revolusi fisik 1947 sampai 1945 sampai 1949. Lalu berikutnya agresi pihak yang mengancam keberadaan negara, sedangkan secara non fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ya, secara non fisik. Anda sebagai tukang masak saja, ya, Anda sudah menjadi seorang bela negara jika itu untuk rakyat-rakyat yang terlantar. Atau misalnya Anda adalah seorang hacker, ya, seorang yang memiliki pengetahuan tertinggi, ya, dalam bidang IT, bisa meretas program-program, ya, sabotase yang ada. Ini juga adalah salah satu wujud dalam bela negara. Artinya apa? Secara non fisik, bukan secara angkat senjata. Anda bekerja dengan baik di bidang pemerintahan, instansi pemerintahan. Itu adalah wujud bela negara. Memajukan negara dan bangsa. Oke, kita lanjut. Pak, itu jadinya membedakan bela negara sama patriotisme itu jadi apa itu ya Pak? Segi gimana membedakannya? Oke, ya. Nah, bela negara dengan patriotisme itu ini mengarah lebih kepada heroisme ya, sifat pahlawanan. Ya. Mengarah kepada sifat kepahlawanan. Jika kita contohkan saja, bela negara itu ialah sikap seperti yang sekarang kita lihat. Sebenarnya ini tidak ada perbedaannya, hanya sedikit benang merah yang harus diungkapkan, begitu ya. Perbedaan antara bela negara dengan patriotisme. Bela negara, ya, negara terkecil adalah negara diri Anda sendiri. Jika Anda melakukan yang terbaik, berarti Anda sudah memberikan yang terbaik bagi diri Anda sendiri. Nah, di sini hanya dalam masalah jangkauannya ya, jangkauannya. Seperti kita contohkan saja, Timnas Indonesia sepak bola menghadirkan Piala Dunia, menghadiahkan Piala Dunia bagi rakyat Indonesia ya. Itu adalah
sikap mereka itu adalah wujud bela negara mereka. Mereka mengharumkan nama Indonesia di tengah kompetisi dunia sepak bola seperti itu. Contohnya. Nah, mereka adalah patriotisme. Jadi di sini tidak ada perbedaannya. Di sini hanya masalah bentuknya saja. Kalau untuk patriotisme itu lebih kepada sifat yang besar. Sedangkan bela negara ini, Anda tidak merusak kepentingan umum saja, itu sudah salah satu sifat dan bentuk bela negara. Hanya bentuk dan sifatnya. Ada yang pasif, ada yang aktif. Ya, contohnya saja kita buat Marcus Gideon, ya, dan juga ya kita contohkan saja ya Anthony Sinisuka ya. Kalau misalnya Anthony Sinisuka itu adalah seorang pebulu tangkis, menghadirkan emas dalam Olimpiade ketika bertanding, menghadirkan emas pada Indonesia. Cakupannya itu seluas Indonesia. Ya. Jadi di sini hanya masalah cakupan, bentuk, wujud yang berbeda terkait dengan bela negara. Misalnya kita adalah seorang ya masyarakat biasa. Ketika muncul adanya ajakan people power, demo secara besar-besaran, dan merusak fasilitas umum. Jika Anda tidak melaksanakan itu, maka Anda sudah salah satu menjadi seseorang yang mewujudkan upaya bela negara. Meskipun itu hanya sifatnya kecil, dengan tidak merusak kepentingan umum, fasilitas umum. Jadi perbedaannya hanya pada masalah wujud, bentuk, dan cakupan yang ada. Ya, perbedaan antara patriotisme dengan bela negara. Bisa dipahami, Kak? Berarti kalau patriotisme itu dia kayak lebih besar gitu ya, Pak? Kayak misalnya TNI melakukan gitu ya, Pak? Iya. Sama kalau Patriotisme. misalnya bela negara, hal yang kecil aja pun kita bisa melakukan bela negara gitu ya? Oh. Iya. Maka tidak membuang Oke. sampah sembarangan. Nah, itu sudah bisa dikatakan ya wujud bela negara. Atau misalnya menggerakkan masyarakat mengutip sampah menjadi pelopor pembersihan sampah di laut. Nah, itu juga salah satu wujud bela negara. Tetapi sifatnya, cakupannya ya masih bisa dikatakan cukup kecil. Nah, tapi kalau mengarah kepada patriotisme, itu lebih mengarah kepada seseorang, lebih mengarah kepada cakupan yang lebih besar. Sebagai contoh, misalnya kakak ini adalah seorang, mungkin kakak pernah membaca bagaimana Butet ya, yang mengajar ke daerah pedalaman, memberikan pengetahuan pedalaman. Nah, ini itu sifatnya patriotisme. Itu nilai patriotisme yang muncul, bukan lagi wujud bela negara yang biasa. Nah, seperti itu dia. Bisa ya, dipahami ya Kak ya? Oke, Pak. Ya, silakan kita lanjut. Sikap nasionalisme yang diartikan mencintai tanah air sendiri di suatu negara memiliki tujuan tertentu. Berikut ini adalah beberapa tujuan nasionalisme kecuali. Berarti kita mencari yang salah dari sifat nasionalisme. Nah, maka jawabannya yang benar adalah D. Ya. Karena apa? Yang D, kita harus memperhatikan bagaimana konsep nasionalisme yang dimunculkan. Ya. Dari dalam soal, kalau kita melihat yang A, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dengan masyarakat. Ini adalah sifat nasionalisme ya. Bagaimana menyatukan yang bisa dikatakan terpecah belah. Lalu membangun dan mempererat tali persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. Ya. Nasionalisme itu mengarahkan bagaimana membentuk persatuan dan kesatuan. Jika kita tidak memiliki rasa persaudaraan, mungkin saja ya, karena saya orang Sumatera, mungkin saja orang Minangkabau dengan orang Batak tidak akan pernah bersatu karena adanya perbedaan agama yang mayoritas. Ya, ini dia. Lalu berikutnya berupaya untuk menghilangkan ekstremisme dan tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. Ya, beberapa hal yang harus kita lihat. Ya, sifat-sifat ekstremis. Dan sekarang kita perhatikan ada KKB. Ya, tindakan ekstremis daripada KKB, membunuh, merampok ya, membunuh para TNI yang mungkin sedang melakukan tindakan pengamanan di wilayah Papua. Ini bisa dikatakan salah satu sifat yang harus dihilangkan untuk menjalin sikap nasionalisme.
Lalu yang D, upaya mendukung bangsa sendiri agar menjadi bangsa imperialis. Ada kata imperialis ya. Ada kata imperialis. Maka mengarah kepada apa? Menjajah negara lain. Kita boleh mencintai negara kita sendiri, tetapi tidak boleh menjajah negara lain. Ya, secara nah itu. Berikutnya, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Ya, ini ya, jadi jawaban yang bukan adalah yang D ya. Ya, kita boleh mencintai negara kita, tapi kita tidak boleh menjajah lain. Ya, pokoknya ya, kalau kita analisa, mencintai bangsa sendiri dan berupaya untuk melakukan bangsa lain. Oke. Iya. Dasar hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban negara ya sudah pasti ya, pasal 27 dengan wujud. Terasa kita sudah habis. Apakah ada yang mau kita pada sore hari ini? Pak, saya kan mau nanya soal. Oke. Boleh via Japri saja, Kak? Japri Atau... boleh ya, Pak? Oke, nanti saya Iya. chat ya. Iya, boleh. Iya, Kak. Nah. Oke, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, Kak, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ya, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita ingat bahwa TWK itu memang soal yang bisa dikatakan cukup mudah ya. Kalau kita bisa memahami konteks soal dan konsep-konsep yang harus menjadi dasar agar bisa kita pahami. Demikian untuk pertemuan kita pada hari ini, Kak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, makasih ya, Pak. Ya, terima kasih Kak Farida.